Sebenarnya informasi semacam ini itu bukan merupakan informasi yang terbaru dan adik-adik sebenarnya perlu untuk mengetahui karena mungkin saja adik-adik itu sudah mendapatkan informasi melalui beberapa sosial media yang menyatakan bahwa IPK sekarang itu tidak menjamin saudara bisa sukses di kemudian hari. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya mau kembali menyapa adik-adik yang sudah beberapa hari ini saya tidak menyapanya melalui video. Pembahasan kita kali ini itu keterkaitan ada hubungannya dengan IPK ya. Jadi kalau mungkin adik-adik itu sudah pernah melihat melalui beberapa sosial media, baik itu YouTube, Instagram, kemudian TikTok yang lagi booming saat ini, kemudian ada juga Facebook, atau juga teman-teman yang bermain di Twitter atau X ya, bahwasanya beberapa orang itu setuju bahwa IPK tinggi atau bahkan Anda yang lulus dengan IPK kumlot ya, saat ini itu tidak menjamin saudara itu bisa sukses di kemudian hari atau bahkan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Tentu adik-adik akan bertanya, loh kok bisa gitu? Nah, jadi sebelum saya membahas ini jauh lebih panjang, adik-adik harus paham dulu bahwa ketika nanti saudara itu dalam proses perkuliahan, mulai dari semester 1 sampai semester 8, atau bahkan ada yang kurang, atau bahkan ada yang lebih, jangan sekali-sekali Anda berpikir untuk mengejar IPK itu harus IPK yang komlut gitu ya. Ini bukan berarti kemudian Anda akan menganalogikan atau memberi suatu alasan bahwa kalau begitu ya untuk apa saya harus punya IPK tinggi, bukan gitu. Ada kok, ada IPK yang tinggi, yang komlut, mereka juga bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang IPK-nya di bawah komlut misalnya semacam itu, mereka lebih banyak suksesnya gitu. Artinya kalau kita compare ya, kita bandingkan, karena memang kalau juga kita bandingkan itu ya kita bisa juga mengetahui bahwa dalam satu angkatan itu kan paling hanya cuma beberapa orang yang memiliki IPK komlut itu, dan itu juga kalau kita bandingkan dengan ya sepertinya tidak apple to apple gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita bandingkan one by one antara IPK yang komlut, IPK tinggi maupun IPK yang ya mungkin ya cukup aja lah gitu, itu mungkin akan lebih sukses yang cukup ini aja tadi. Gimana gitu tadi. Jadi saat ini dunia pekerjaan itu adik-adik yang perlu Anda pahami bahwa tidak lagi melihat IPK. Apalagi kalau kita berbicara dari generasi milenial, generasi Gen Z, ataupun generasi yang ke bawahnya saat ini itu, yang perlu adik-adik ketahui bahwa perusahaan atau apapun itu tidak memandang lagi IPK itu suatu kebutuhan utama atau syarat inti kalau kita mau masuk ke dunia pekerjaan. Terkecuali bagi teman-teman yang ingin misalnya, oke, saya ingin menjadi seorang dosen atau guru, maka IPK menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Saya ingin menjadi seorang dokter atau perawat, IPK itu masih juga menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Tetapi kalau Anda misalnya ingin menjadi, termasuk ini ya, PNS dan P3K itu masih syarat IPK itu harus sekian gitu, masih menjadi prioritas ya. Tetapi kalau Anda misalnya bekerja sebagai teknisi, kemudian sekretaris misalnya ya, ataupun engineer yang lain, ataupun di perusahaan ya, maka IPK itu tidak menjadi prioritas. Bahkan mereka tidak membuat ya suatu syarat khusus bahwa IPK-nya harus sekian gitu. Yang penting Anda lulus, kemudian nanti ada satu pertanyaan yang semestinya adik-adik harus sudah persiapkan sejak awal-awal ya, sejak dini gitu. Pertanyaan apa itu? Pertanyaannya adalah, ini sebenarnya bukan hanya cuma satu.
tapi ada beberapa. Tetapi yang sering kali saya dapat bocoran dari pewawancara itu menyatakan bahwa selama Anda kuliah, apa yang Anda lakukan? Itu. Jadi adik-adik harus pahami. Jadi, kalau adik-adik selama kuliah itu kerjaannya hanya cuma datang ke kampus, pulang, artinya apa? Seperti kupu-kupu ya, ke kampus, pulang, kampus, pulang, kampus, pulang. Hanya cuma itu aja kerjanya. Dan dia termotivasi untuk mengejar suatu IPK yang tinggi ya. Karena biasanya teman-teman yang termotivasi memiliki IPK yang tinggi itu dia ideals ya dan perfeksionis. Biasanya dia pemikirannya semacam itu. Dia idealis dan perfeksionis. Iya, kenapa saya bilang idealis dan perfeksionis? Jadi ketika dia punya IPK yang tidak sesuai dengan targetnya, dia akan marah tuh. Dia akan marah. Tapi dia sebenarnya tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya sudah melakukan kesalahan terbesar di dalam hidupnya. Untuk menjawab kalau misalnya ada pewawancara di dalam sebuah perusahaan ya atau tempat lapangan pekerjaan ya, loker itu, mereka akan selalu menanyakan selama Anda kuliah, itu apa yang Anda lakukan? Nah, itu yang harus saudara bisa jawab. Nah, kalau kerjaan Anda selama kuliah itu adalah hanya cuma datang ke kampus, pulang, semacam itu sudah dipastikan dia tidak akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apalagi kalau misalnya ditanya Anda selama kuliah itu punya prestasi apa saja atau punya pengalaman organisasi apa saja, sudah pasti tidak akan lanjut ke pertanyaan itu gitu. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan di dalam sebuah pekerjaan itu adalah soft skill. Soft skill ini tidak Anda dapatkan di dalam kelas, adik-adik. Itu perlu Anda ketahui. Jadi tidak ada, mungkin ada ya, tapi sedikit. Itu pun juga tergantung dari dosen-dosennya. Kalau dia juga paham bahwa, oh ini saya harus menumbuhkan rasa soft skill-nya anak-anak ini, mahasiswa saya. Tetapi kalau kita melihat di lapangan, kebanyakan dosen-dosen itu kan berbicara tentang materi pelajaran yang akan disampaikan ke mahasiswanya. Itu teori-teori. Karena dia ada ketakutan bahwa dosen itu sudah dihimpit dengan aturan bahwa ini harus tercapai ini dalam sebuah pembelajaran. Kalau tidak tercapai, maka mahasiswa saya tidak akan punya kemampuan apa-apa, skill apa-apa. Padahal kita lupa ini, dosen itu lupa bahwa hal yang terpenting untuk menumbuhkan kemampuan soft skill-nya anak-anak itu ya bukan hanya sebenarnya di organisasi, tetapi di dalam kelas juga. Nah sayangnya, ini yang kadang tidak dimiliki oleh beberapa dosen. Nah oleh karena itu adik-adik, pesan saya adalah ketika saudara itu sudah berada di satu lingkungan universitas, artinya saudara berada dalam posisi sudah menjalankan perkuliahan tersebut, maka jangan banyak menghabiskan waktu Anda itu di dalam kelas. Jangan menghabiskan waktu Anda di dalam kelas. Cukup misalnya Anda mengikuti perkuliahan tersebut, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan arahan dosennya, sisanya Anda lebih banyak harus menghabiskan di dunia organisasi. Baik itu organisasi di dalam kampus maupun organisasi di luar kampus. Karena dengan Anda berorganisasi, Anda itu akan banyak sekali mendapatkan manfaat yang tidak pernah Anda dapatkan di dalam kelas, ya, termasuk di dalam pemecahan masalah seperti apa, kemudian terutama bagaimana caranya kita mengatur emosi kita ketika berbicara di depan umum, bagaimana kita berbicara di depan umum agar tidak grogi, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memiliki ego yang tingkat tinggi dengan kita, bagaimana kita memecahkan masalah ketika kita berada di dalam satu lingkup organisasi, bagaimana kita bersikap, bernegosiasi dengan baik, ya, ketika kita misalnya mencari funding, ya, dana di tempat yang lain untuk mensupport kegiatan-kegiatan kita, itu perlu trik-trik tertentu. Nah, semacam inilah yang kemudian akan membawa saudara itu sukses di kemudian hari di dalam dunia pekerjaan. Dan mungkin saja saudara itu akan memiliki kemampuan bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena di dalam organisasi tersebut itu, kalian akan sadar tidak sadar itu sebenarnya memperbanyak jejaring gitu. Nah, ini yang menjadi kemudian kebanyakan tidak disadari oleh mahasiswa. Nah, saya lebih respect kepada mahasiswa saya meskipun dia tidak mengikuti mata kuliah saya gitu ya. Misalnya ya bukan berarti dalam satu semester itu dia banyak absennya gitu. Enggak juga.
tetap saya akan ingatkan gitu ke mahasiswa-mahasiswa saya, ada tetap harus mengikuti perkuliahan ya, meskipun misalnya ada 1 atau 2 kali dia izin gitu, kemudian dia tetap mengerjakan tugas. Saya justru sangat mendorong, mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa saya untuk silakan Anda ikut organisasi, karena saya tumbuh juga di sebuah organisasi sampai ini, meskipun saya merasa bahwa saya tidak begitu terlalu sukses ya. Nah gitu, tetapi setidaknya ada banyak hal yang saya pelajari di dalam organisasi sewaktu saya masih S1 gitu. Nah oleh karena itu ini penting buat adik-adik bahwa ketika nanti saudara itu sudah berorganisasi, kemudian terjun ke dunia lapangan, kemudian ditanya ini sama HRD ya biasanya ya, atau pewawancara, Anda memiliki skill apa atau punya kemampuan apa yang bisa meyakinkan saya itu bisa memilih atau merekrut saudara itu. Kita tidak semata-mata bahwa pergi belajar pulang tanpa harus kita mengasah skill kita masing-masing ya, enggak. Di universitas itu pun kita akan mengetahui kita itu punya kemampuan seperti apa sih. Nah itu yang adik-adik harus pahami. Jadi sekali lagi saya berikan saran bahwa asah skill saudara selama kuliah, banyak habiskan waktu di dunia organisasi, jangan banyak habiskan waktu di kelas-kelas gitu ya. Bila perlu Anda bisa menawarkan diri ke dosen-dosen kalau misalnya apa yang ingin dikerjakan. Ya, yang terjadi di saat ini anak-anak itu adalah ketika misalnya membantu seorang dosen ya, apakah itu di proyek penelitian atau yang lain, embel-embelnya harus ada gajinya. Itu yang terjadi yang saat ini gitu. Zaman saya enggak, saya menawarkan diri untuk apa-apa yang bisa saya kerjakan di dalam membantu proyek-proyeknya dosen-dosen saya waktu S1. Jadi pada akhirnya yang mengantarkan saya itu paham tentang dunia perdosenan itu karena saya belajarnya sejak dari dini gitu. Jadi saya tidak kaget karena ketika saya diajak untuk keluar kota, dia lebih banyak, dosen saya itu lebih banyak bercerita tentang dunia-dunia perdosenan seperti ini. Kemudian kita harus membuat proposal, melakukan penelitian, dan itu saya beberapa kali megang proyek penelitiannya beliau gitu. Dan itu yang mengantarkan saya akhirnya saya punya banyak pengalaman bagaimana saya caranya harus membuat materi yang akan disampaikan di dalam sebuah seminar misalnya. Itu dari situ saya sudah punya pengalaman yang mungkin menjadi nilai plus tersendiri dibandingkan teman-teman saya satu angkatan waktu itu. Nah itu yang adik-adik perlu harus pahami. Jadi kalau adik-adik saat ini misalnya sudah lulus dan berpikir bahwa selama saya kuliah saya hanya habiskan waktu di dalam kelas, sudah sulit buat Anda untuk mendapatkan pekerjaan ya. Adapun kalau Anda mendapatkan pekerjaan misalnya karena saudara, pasti Anda tidak akan kompetitif di dalam dunia pekerjaan tersebut ya. Anda akan mengalami banyak sekali masalah, dan di dalam dunia pekerjaan itu bukan waktunya kita belajar dalam waktu yang lama. Kita harus bisa belajar dalam waktu yang singkat ya, karena kita butuh yang leading up-nya yang lebih cepat dibandingkan yang jalannya seperti misalnya pada memori yang hanya cuma beberapa mega gitu ya, atau kilobyte gitu. Tidak lagi semacam itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya.